Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiana, kelas 11 IPA 1 dari SMA Negeri 11 Bulu Utara. Guru pembimbing Ibu Nova Riswanti SPD. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang seni rupa dan seni musik barat. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu materi seni rupa. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apakah yang dimaksud dengan seni rupa. Seni rupa adalah karya cipta manusia yang dapat diraba teksturnya dan dilihat wujudnya. Seni rupa menurut wujudnya terbagi atas dua, yaitu seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi yaitu hasil karya cipta manusia yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Sedangkan seni rupa 3 dimensi yaitu hasil karya cipta manusia yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian, contoh dari seni rupa 2 dimensi yaitu lukisan pemandangan dan gambar bunga. Kedua gambar tersebut memiliki panjang dan lebar. Dan selanjutnya, contoh seni rupa 3 dimensi yaitu guci dan topeng. Keduanya memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi, itulah tadi contoh dari seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Seni rupa menurut fungsinya terbagi dua, yaitu seni rupa terapan dan seni rupa murni. Seni rupa terapan adalah hasil karya cipta manusia yang sengaja dibuat untuk menekankan fungsi pakainya dan memiliki nilai guna. Sedangkan seni rupa murni adalah hasil karya cipta manusia yang dibuat hanya untuk memenuhi rasa estetik atau keindahannya saja. Kita akan masuk ke materi kedua, yaitu musik barat. Musik barat adalah musik yang berasal dari negara barat. Musik ini banyak berkembang di negara timur, termasuk negara Indonesia. Banyak ahli yang berusaha mendefinisikan pengertian musik. Di antaranya adalah pendapat beberapa ahli tentang musik, seperti Schopenhauer, filsuf Jerman abad ke-19, menyatakan bahwa musik adalah melodi yang syairnya adalah alam semesta. Sementara itu, David Ewan berpendapat bahwa musik adalah ilmu pengetahuan seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada baik vokal maupun instrumental yang meliputi melodi dan harmoni sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang ingin diungkapkan, terutama aspek emosional. Seni pertunjukan musik yaitu recital. Recital dari bahasa Inggris recital yang dapat berarti deklamasi atau pertunjukan piano secara solo, membawakan lagu-lagu karya sendiri yang menggambarkan atau menceritakan perjalanan proses kreatif sang pianis. Kedua, ensemble. Ensemble adalah sajian kelompok musik baik dengan instrumen sejenis atau campuran. Tiga, orkestra. Orkestra dimaksud sebagai kelompok musisi yang memainkan alat musik bersama. Band. Band merupakan pertunjukan musik barat yang paling populer. Maka band merupakan kumpulan musik yang hanya terdiri atas 2 atau lebih musisi yang memainkan alat musik ataupun bernyanyi. Masuk ke sejarah musik barat. Sejarawan musik cenderung memulai karyanya dengan menyajikan fakta-fakta sejarah yang memiliki data-data yang cukup. Dalam hal ini, Dieter Mack and Roderich J. M. Channel 2000, sejarah musik barat dapat disajikan dengan periodisasi sebagai berikut. Yang pertama, musik zaman Yunani kuno mulai tahun 1100 sebelum Masehi. Meskipun dalam sejarah Yunani takluk kepada Kekaisaran Roma, tetapi kekuatan kebudayaannya masih tetap eksis. Hal ini terbukti dari tetap digunakannya bahasa Yunani sebagai bahasa pengantar di wilayah Laut Tengah sampai abad kedua. 2. Musik zaman Romawi mulai tahun 753 sebelum Masehi. Kekuasaan Kekaisaran Roma sangat luas dan kuat sehingga stabilitasnya. Musik abad pertengahan 500 sampai 1350 sebelum Masehi. Abad pertengahan diawali dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi. Pada awalnya, musik abad pertengahan masih bersifat monoftik. Monoftik berasal dari bahasa Yunani monos berarti tunggal dan phoneo berarti penyanyi. Monofik berarti jenis musik yang hanya terdiri dari satu suara saja tanpa iringan apapun. 4. Musik zaman Renaissance.
1350 sampai 1600. Kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis Renaissance yang berarti lahir baru. Menemukan kembali jati diri manusia artinya manusia dengan akal budi dan aspirasi cipta karya karsanya berhak untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan individunya. 5. Musik zaman barok 1600 sampai 1750. Istilah barok berasal dari bahasa Portugis barroco yang berarti mutiara. Istilah barok hanya digunakan untuk memberi identitas bagi sebuah masa perkembangan seni musik pada tahun 1750-an yang tidak ada ciri-ciri dramatis dibandingkan masa sebelumnya. 6. Zaman musik klasik 1750 sampai 1800. Menurut Friedrich Bloom, 1958, musik klasik adalah musik yang sempat mengintikan daya ekspresi dan bentuk bersejarah. Sedemikian rupa hingga tercipta suatu ekspresi yang meyakinkan dan dapat bertahan terus. 7. Musik zaman romantik 1800 sampai 1890. Perkembangan musik romantik dapat dilihat dari fase-fase romantik berikut. A. Romantik awal 1800 sampai 1830. Pada era ini, musik diwarnai dengan usaha manusia melarikan diri ke dunia irasional. Komponis menimba bahan dari dunia dongeng yang ajaib dan misterius tidak hanya untuk karya-karya operanya, tetapi juga untuk musik instrumentalia, Beethoven, dan musik kamar, menyanyian Schubert. B. Romantik tinggi 1830 sampai 1850. Gaya romantik berkembang ke seluruh Eropa. Kompois menciptakan karya-karya dengan semangat baru yang romantis. H. Berlioz, Prancis menciptakan simfoni Fantastique. Chopin, Prancis memikat para pecinta musik piano. Romantik akhir 1850 sampai 1890. Pada masa itu muncul generasi baru yaitu Franz, Bruckner, Brahms, dan lain-lain dengan estetika dan bentuk baru yang bergaya naturalisme dan nasionalisme. 8. Musik zaman peralihan 1890 awal abad 20. Komponis pada zaman peralihan diantaranya adalah César Auguste Franck 1822 sampai 1890, Gustav Mahler 1860 sampai 1911, Peter Lich Tchaikovsky 1840 sampai 1893, dan Sergei Rachmaninov 1873-1943.